warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Nah, hari ini ada yang tidak masuk apa enggak? Jadi hari ini masuk semua ya. Sebelum kita melakukan pembelajaran, kita berdoa bersama-sama dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sebelum memulai pelajaran, Ibu mau tanya, ini gambar apa? Nah, iya, ini gambar es batu. Apa yang akan terjadi jika es batu itu nanti dibiarkan di dalam luar, tidak dimasukkan di dalam kulkas? Ya, es batunya akan mencair. Nah, apakah kalian pernah melihat air yang mendidih? Ya, air yang mendidih dan mengeluarkan uap itu merupakan proses terjadinya perubahan wujud benda. Seperti sama halnya dengan es batu yang mencair tadi, itu merupakan salah satu contoh perubahan wujud benda. Tujuan pembelajaran kita hari ini, Ibu berharap kalian itu mampu menjelaskan perubahan wujud benda melalui media yang akan Ibu gunakan hari ini, yaitu media Komipa atau komik IPA, dan juga kalian mampu menyampaikan informasi terkait isi dari komik tersebut, serta menunjukkan sikap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ciptaannya. Oke, Ibu mempunyai sebuah komik namanya Komipa atau komik IPA. Sebelum Ibu membagikan komik-komik ini kepada kalian, silahkan kalian membentuk menjadi 5 kelompok. Oke, sudah ya. Nah, perwakilan dari masing-masing kelompok silahkan maju untuk mengambil komiknya. Oke, sekarang silahkan diperhatikan komiknya. Nah, di dalam komik tersebut itu isinya adalah contoh-contoh perubahan wujud benda. Sebelum kalian lanjut ke tugas, Ibu akan menjelaskan materi tentang perubahan wujud benda. Apa sih perubahan wujud benda itu? Jadi, perubahan wujud benda adalah perubahan bentuk suatu benda karena dipengaruhi oleh panas atau dingin. Perubahan wujud benda itu tidak menghasilkan benda baru, hanya saja bentuknya yang berubah. Jadi seperti contoh tadi, es batu yang mencair itu tidak menghasilkan benda baru, tetapi wujudnya saja yang berubah. Nah, perubahan wujud benda ada 4. Yang pertama yaitu mencair. Mencair itu adalah perubahan wujud benda dari benda padat ke benda yang cair karena menerima panas. Contohnya apa tadi? Es batu yang tidak dimasukkan di kulkas, dia akan mencair. Nah, itu adalah contoh perubahan wujud benda mencair. Selain itu, mentega yang dilelehkan di kompor itu juga akan meleleh. Saat dipanaskan itu akan meleleh. Yang kedua, itu ada perubahan wujud benda membeku. Membeku itu, kalau tadi mencair itu dari benda padat ke benda cair, kalau membeku itu kebalikannya mencair, yaitu dari benda cair ke benda padat. Jadi membeku adalah perubahan wujud benda cair menjadi padat karena melepaskan panas. Contohnya, air yang dimasukkan ke dalam freezer itu akan berubah menjadi es batu. Itu adalah contoh perubahan wujud benda membeku. Untuk perubahan wujud benda yang ketiga yaitu menguap. Menguap itu adalah perubahan wujud dari cair menjadi gas karena dipanaskan. Contohnya, saat kalian atau ibu kalian sedang mendidihkan air, sedang merebus air, itu air yang dididihkan itu akan
menjadi uap. Contohnya lagi, pakaian kalian, seumpama kalian habis cuci baju, setelah itu dijemur di bawah sinar matahari. Nah, saat pakaian basah dijemur atau dikeringkan, itu juga salah satu contoh menguap, karena pakaian tersebut saat dijemur itu akan kering. Untuk perubahan wujud benda yang terakhir ada mengembun. Kalau mengembun itu adalah perubahan wujud dari gas menjadi cair karena terkena suhu dingin. Contohnya, titik-titik air pada permukaan gelas yang berisi es. Selain itu juga embun di daun pada pagi hari. Jadi kalau kalian melihat di sekitar kalian saat pagi hari, itu daun-daun akan mengembun, akan basah. Itu perubahan wujud benda mengembun. Jadi itu tadi adalah penjelasan materi terkait dengan perubahan wujud benda. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan membagi LKPD kepada masing-masing kelompok. Silakan untuk perwakilan kelompok maju untuk mengambil LKPD-nya. Silakan kalian mengerjakan LKPD yang sudah Ibu bagikan, dikerjakan per kelompok. Selain mengerjakan LKPD yang telah Ibu bagikan, silakan kalian membaca komik yang telah Ibu bagikan. Setelah itu cari informasi apa saja yang ada di dalam komik tersebut. Contohnya, siapa tokoh yang ada di komik tersebut? Setelah itu, apa yang terjadi dalam komik tersebut? Nah, di mana peristiwa itu terjadi? Dan mengapa peristiwa itu terjadi? Yang terakhir, pesan apa yang dapat kalian ambil dari komik tersebut? Oke, silakan dikerjakan. Nanti kalau sudah selesai, perwakilan kelompok maju ke depan. Oke, sudah selesai. Silakan dimulai dari kelompok 1 dulu untuk maju ke depan dan mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Oke, kelompok 1 sudah selesai. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Dan untuk yang selanjutnya, kelompok 2. Kelompok 3 silakan. Kelompok 4. Dan yang terakhir kelompok 5. Oke, terima kasih atas diskusi kalian, hasilnya bagus-bagus. Nah, dari materi yang kita pelajari hari ini, kita itu juga harus mensyukuri atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu telah menciptakan alam semesta beserta segala isinya untuk dimanfaatkan oleh manusia. Perubahan wujud benda atau materi yang kita pelajari hari ini itu terjadi di sekitar kita itu karena tanda kebesaran dari Allah. Nah, jadi sebagai seorang muslim kita itu harus bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Setelah itu menjaga dan memanfaatkan benda dengan baik dan tidak boros dalam menggunakan contohnya tidak boros dalam menggunakan air itu dan sumber daya lainnya. Selain itu menjaga kebersihan, itu kita juga harus menjaga kebersihan. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu berfirman dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 190 bahwa pada penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Baik, jadi ini tadi pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian bisa memahami apa yang telah Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini. Untuk tugas kalian pada hari ini juga kalian sudah mengerjakan dengan baik. Terima kasih atas kerjasama dari kalian. Semangat terus belajarnya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're